Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Afrinal Kadrian atau Riyandi Afrinal Kadrian Channel. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan malam. Selamat apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan rezeki melimpah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Guys, saya akan apa namanya membuat konten reaction lagi, dan ini adalah education ya buat kita semua ya. Apa-apa saja yang perlu kalian tahu ya tentang di video ini ya. Yang kita akan reaction adalah wajib tahu inilah hewan yang dilarang dan haram untuk dimakan 6 agama di Indonesia. Ini bagus ini guys ya, kalian harus nonton ini. Dan video ini dikeluarkan oleh channel Angka dan Data Channel pada tanggal 15 Desember 2021. Ya, sekitaran berapa bulan yang lalu ya. 10 bulan yang lalu, guys. Oke, langsung kita akan mulai saja. Saya kecilkan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Tunggu bentar. 3, 2, 1 and play. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe channel Angka dan Data Channel ya guys. Halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Setiap hewan di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjaga ekosistem bumi. Namun, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan toleransi, terdapat beberapa hewan yang dikategorikan sebagai haram untuk dimakan dan dipotong, baik karena tidak sesuai dengan ajaran agama maupun karena alasan kesehatan. Sahabat Angka dan Data, yuk kita memupuk rasa toleransi kita dengan mengenal hewan-hewan haram atau dilarang dikonsumsi oleh 6 agama di Indonesia. Ayo kita lihat guys. Pertama agama 6. Konghucu. Konghucu. 6 guys. Salam kebajikan. Sahabat Angka dan Data, dalam agama Konghucu, biasanya orang-orang yang setelah mengucapkan salam seperti ini guys. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu yang katanya seperti itu. Biasanya ditampilkan juga ada di TV, di YouTube kah, atau dimanapun, entah itu dari siapapun, termasuk juga presiden atau juga instansi-instansi seperti kementerian juga ya, dengan salamnya seperti itu guys. Oke. Secara eksplisit tidak ada hewan yang diharamkan, sehingga umat Konghucu tidak mempunyai larangan untuk makanan yang haram. Tetapi, dari sudut pandang moralitas, umat Konghucu disarankan untuk tidak memakan daging hewan apapun. Hal ini seperti yang diungkapkan langsung oleh Mencius, sang penerus Konfusius. Ketika orang mulia memandang hewan, saat melihat hewan tersebut hidup, ia tidak tega melihat kematiannya. Saat mendengar suara jeritannya akan disembeli, maka tidak tega untuk menyantap dagingnya. Oleh sebab itu, orang mulia menjauhi dapur penjagalan. Karena pernyataan Mencius tidak dipandang sebagai larangan, melainkan hanya sebagai nasihat moralitas, maka umat Konghucu diberi kebebasan untuk memilih daging hewan mana yang akan dikonsumsi berdasarkan hati nurani sejauh menghayati nasihat tersebut. Oke.
Yang tadi apa 5. guys? Buddha. Katanya apa namanya yang dijauhi apa daging apa guys? Coba Agama kita Konghucu secara eksplisit sekali tidak ada guys. hewan Saya yang belum- diharamkan, belum- sehingga umat Konghucu tidak mempunyai larangan untuk makanan yang haram. Tetapi, dari sudut pandang moralitas, umat Konghucu disarankan untuk tidak memakan daging hewan apapun. Hal ini, seperti yang diungkap. Jadi orang Konghucu itu tidak boleh mengkonsumsi makanan dari hewan apapun guys. Wow. Ya kita nggak tahu lah ya. Mungkin subscriber kita yang tahu silakan di chat di kolom komentar di bawah ya kalau kalian tahu. Dan apa sebabnya? Bukan langsung oleh Mencius, sang penerus Konfusius. Ketika orang mulia memandang hewan saat melihat, maka umat Konghucu. Langsung ke 5. 5. Buddha. Agama Buddha guys. Hewan Terpujilah Sang Buddha. Sahabat angka dan data, dalam agama Buddha diperbolehkan makan daging hewan apapun. Sang Buddha Gautama juga tidak mengecam atau menganjurkan umat Buddha untuk harus menjadi vegetarian atau pemakan sayur saja. Akan tetapi, menurut kitab suci agama Buddha dalam Vinaya Pitaka, terdapat 10 jenis daging hewan yang sebaiknya dihindari umat Buddha. Ke-10 daging tersebut yaitu daging manusia, gajah, kuda. Oh, yang dilarang itu guys. Sebentar guys. Pertama daging manusia. Allah Rabbi. Jangan guys ya. Bisa jadi kanibal. Jangan. Pertama daging manusia, daging gajah, daging kuda, daging anjing, daging ular, daging singa, daging harimau, daging macan tutul, daging beruang, daging serigala atau hina guys. Itu yang dilarang guys. 10 guys. Ya, itu bagi agama Buddha guys. Ya, kita lanjut lagi. Kuda, anjing, ular, singa, harimau, macan tutul, beruang, dan serigala atau hiena. Beberapa alasannya yaitu daging gajah dan kuda tidak seharusnya dimakan karena pada zaman dahulu gajah dan kuda adalah hewan peliharaan seorang raja agama Buddha. 4. Hindu. 4 Hindu guys. Apa yang dilarang dari agama Salam Rahayu. Sahabat angka dan data, dalam agama Hindu dilarang untuk mengonsumsi daging sapi. Hal ini karena sapi merupakan hewan yang mulia dan suci dalam agama Hindu. Sejak zaman dahulu, sapi adalah hewan yang diagungkan. Pernah saya lihat juga katanya kan di orang-orang India ya khususnya ya, tidak boleh menyembelih sapi. Kalau saya mohon maaf ini bukan bermaksud untuk masalah ras ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Itulah kepercayaan orang India tidak boleh menyembelih daging sapi ya, karena sapi itu adalah hewan suci bagi adat adat mereka gitu ya. Kalau saya salah mohon maaf, bukan bermaksud untuk untuk ras ya, untuk berbicara tentang ras, mohon maaf sekali lagi ya guys. Kalau saya salah, saya minta maaf, tolong dikoreksi di kolom komentar ya guys ya. Kita lanjut. Karena merupakan lambang pemberi kesejahteraan bagi bumi. Sapi juga merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Oleh sebab itu, umat Hindu tidak memakan daging sapi. Oke. Next berikutnya. 3. Kristen Katolik. Kristen Katolik ketiga. Yes. Apa yang dilarang? Salam damai Kristus. Sahabat angka dan data, dalam agama Katolik tidak ada hewan yang diharamkan karena yang najis dalam agama Katolik adalah setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut. Hal ini terdapat dalam Perjanjian Baru di Injil Matius, di mana Tuhan Yesus bersabda, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan,
percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Walaupun tidak ada hewan yang diharamkan, namun tentu tidak semua hewan dimakan oleh umat Katolik, karena menyesuaikan dengan budaya umat Katolik di suatu daerah dan negara masing-masing. Misal di Indonesia, umat Katolik Jawa pada umumnya tidak memakan daging ular, sedangkan umat Katolik Minahasa menjadikan daging ular sebagai salah satu menu makanan. Di negara lain seperti India, umat Katolik pada umumnya tidak memakan daging sapi. Kedua, Kristen Protestan. Protestan. Yang kedua guys, apa yang dilarang? Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat angka dan data, dalam agama Protestan, peraturan tentang makanan halal dan haram tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua makanan halal untuk dimakan, seperti dalam Injil Markus. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ajaran tidak ada hewan yang haram ini dipegang oleh jemaat Protestan, khusus aliran non-Adventis, seperti aliran Lutheran, Calvinis, Baptis, Metodis, Pentakostal, dan Karismatik. Sedangkan untuk jemaat Protestan aliran Adventis, contohnya dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, karena memegang teguh kitab Perjanjian Lama seperti Imamat dan Ulangan, maka terdapat kurang lebih 9 hewan yang haram untuk dimakan jemaat Protestan aliran Adventis, yaitu daging unta, kelinci, babi. Ada 9 guys yang dilarangnya ya dalam golongan atau agama Protestan Adventis ya. Saya sebutkan sekali lagi, ada 9 guys. Pertama, daging unta, daging kelinci, daging babi, daging tikus, daging ular, daging hewan bercangkang seperti kerang, udang, lobster, daging binatang merayap seperti biawak, daging hewan laut tanpa sisik seperti cumi. Oh, cumi juga dilarang sama dia ya. Oh. Maaf ya guys, sekali lagi ya. Ke-9 adalah daging burung. Kalaupun saya salah, saya minta maaf ya, tidak bermaksud untuk menyinggung ras ya. Kalaupun ada salah, silakan koreksi di kolom komentar. Kita lanjut guys. Tikus, ular, hewan bercangkang seperti kerang, udang, dan lobster, binatang merayap seperti biawak, hewan laut tanpa sisik seperti cumi, dan daging burung. Oke. Lalu pertama, Islam. Kalau agama Islam sudah pasti ada yang dilarang dan ada yang dilarang. Contohnya, kita tidak boleh memakan daging bangkai, ya, daging yang sudah dianggap najis seperti daging babi, daging tikus ya. Pokoknya yang menjijikan atau diharamkan oleh Islam ya. Termasuk ada yang najisnya juga ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut. Assalamualaikum. Sahabat angka dan data, agama Islam memberikan sejumlah aturan dan larangan mengenai bahan makanan yang hendak dikonsumsi manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan beberapa jenis makanan haram untuk dikonsumsi umat Muslim. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Oke, saya coba membacanya ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 guys. Tuh ya. Kalau yang misalnya kita pas lebaran haji itu, kalau kita menyembelih harus mengucap bismillah sekaligus takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi urat yang sapi itu bakal terputus guys. Itunya lehernya guys.
Kalau saya salah saya minta maaf, tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Jadi marahnya guys. Daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Beberapa hewan haram dalam agama Islam antara lain daging babi, anjing. Hanya 5 guys. Sorry 6, sorry. Ada 6. Pertama daging babi, daging anjing, sorry maaf ya, daging ular, daging burung elang, daging burung gagak, dan daging tikus. Itu yang bisa dibilang 6 ini tidak layak untuk kita konsumsi. Yang pertama sama yang ke-6 itu jangan ya, itu haram banget, haram, karena itu tidak layak untuk kita konsumsi guys. Oke, kita lanjut. Ular, burung elang, burung gagak, dan tikus. Sahabat angka dan data, itulah hewan-hewan yang diharamkan atau dilarang dalam 6 agama di Indonesia untuk dipotong maupun dikonsumsi. Semoga ini menambah wawasan kita mengenai ajaran saudara-saudari kita sebangsa yang berbeda keyakinan, dan semoga melalui video ini semakin menambah rasa toleransi kita dan saling menghargai satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika, sekian dan terima kasih. Halo, hai. Halo, hai. Oke, habis videonya. Oke. Di sini kita dapat pelajaran guys. Karena ada beberapa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ya. Sesuai dengan agama kita. Kalau saya beragama Islam, itu tadi tuh 6 daging yang tidak boleh dimakan. Ya tadi disebutkan daging babi, daging ular. Itu daging ular juga tidak boleh guys, nggak boleh sebenarnya. Daging anjing, daging burung elang, daging burung gagak, sama tikus, daging tikus guys. Itu nggak boleh guys. Ya. Yang selainnya mungkin kalian bisa lihat sendiri ya di video-video selanjutnya. Mohon maaf sekali lagi, bukan untuk menyinggung antar ras ya. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Tolong dikoreksi kalau di kolom komentar kalau saya salah guys ya. Ya itulah tadi 6 agama dan hewan apa saja yang tidak boleh dimakan guys. Di 6 agama di Indonesia guys. Oke. Itu saja yang itu saja ya reaction reaction kali ini. Mohon maaf guys, mohon maaf kalau ada salah dan khilafan, dan sekali lagi ini bukan untuk tidak untuk menjelek-jelekan ras ya, bukan untuk menjelek-jelekan ras, tapi ini kita mengedukasi apa saja yang tidak boleh, apa saja yang dilarang oleh beberapa agama di Indonesia ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan ataupun info-info atau cara berbicara saya yang tidak mengenakan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekali terima kasih yang sudah menonton ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.